Baik, selanjutnya kita akan masuk dalam materi yang pertama, yaitu adalah karakteristik kemitraan. Nah, kemitraan ini didefinisikan dalam pasal 1016 UPA sebagai kemitraan itu adalah kemitraan dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha sebagai pemilik bersama untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Nah, operasi bisnis kemitraan ini seringkali tetap berjalan lancar ketika ada mitra baru yang bergabung atau mitra lama yang mengundurkan diri. Nah, di sini terdapat ada anggaran dasar kemitraan. Nah, kemitraan dapat dibentuk melalui perjanjian lisan sederhana antara dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Nah, dalam perjanjian ini itu harus menentukan yang pertama satu jenis produk dan layanan yang akan disediakan dan detail lain tentang operasi bisnis. Lalu yang kedua ada hak dan tanggung jawab masing-masing mitra dan dalam menjalankan bisnis. Lalu yang ketiga investasi awal yang masing-masing mitra termasuk nilai yang ditetapkan untuk investasi aset non-kas. Lalu yang keempat ada ketentuan investasi tambahan. Yang kelima ketentuan penarikan aset. Lalu yang keenam adalah formula pembagian laba rugi. Dan yang ketujuh yaitu adalah prosedur pembaruan kemitraan. Nah, di sini juga ada pelaporan keuangan kemitraan. Nah, laporan akuntansi kemitraan itu dirancang untuk memenuhi kebutuhan tiga kelompok pengguna para mitra, kreditur kemitraan dan internal revenue service atau IRS. Nah, para mitra tersebut itu membutuhkan informasi akuntansi untuk merancang dan mengendalikan aset dan aktivitas kemitraan serta untuk membuat keputusan investasi pribadi sehubungan dengan investasi kemitraan mereka. Jika tidak ada perjanjian, sebaliknya setiap mitra itu memiliki akses ke pembukuan kemitraan seperti saat UPA bagian 403B. Baik, selanjutnya yaitu konsep dasar investasi awal. Pada awal pembentukan kemitraan, semua properti yang dibawa ke dalam persekutuan akan menjadi milik bersama. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Uniform Partnership Act Pasal 203. Artinya tidak peduli siapa yang menyumbangkan aset. Setelah masuk ke persekutuan, maka statusnya berubah menjadi aset persekutuan. Untuk mencatat akuntansi, setiap mitra memiliki akun modal masing-masing. Setoran awal mereka dicatat di akun modal sesuai jumlah yang disumbangkan. Misalnya, Ash dan Beck sama-sama menyetorkan kas sebesar $20.000. Maka kita buat entry jurnal dengan mendebit akun kas dan mengkredit akun modal Ash serta modal Beck masing-masing sebesar $20.000. Dari sini terlihat bahwa sistem pencatatan modal dibuat terpisah untuk setiap mitra agar hak kepemilikan modal mereka menjadi lebih jelas. Baik, selanjutnya yaitu investasi non-kas, investasi non-tunai dalam kemitraan. Selain kas, mitra juga dapat berinvestasi dalam bentuk aset non-tunai, misalnya tanah, bangunan, kendaraan, atau persediaan barang. Aturan yang berlaku adalah aset non-tunai dicatat berdasarkan nilai wajar pada saat penyetoran, bukan berdasarkan harga perolehan historis. Nilai wajar biasanya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antar mitra, walaupun secara konsep bisa juga diperoleh dari penilaian independen. Tujuan agar semua pihak sepakat dengan nilai yang dicatat di laporan keuangan. Sebagai contoh, Shell menyumbangkan tanah senilai $10.000 dan bangunan senilai $40.000, sehingga total kontribusinya adalah $50.000. Sementara itu, Crow menyumbangkan kas $7.000 dan inventaris $35.000, total $42.000. Jurnal yang dibuat adalah debit tanah dan bangunan untuk Call, serta debit kas dan inventaris untuk Crow. Lalu kredit ke modal masing-masing mitra sesuai jumlah kontribusinya. Dengan begitu, investasi awal dari mitra dapat dicatat dengan transparan dan sesuai nilai wajar. Selanjutnya yaitu bonus atau goodwill, penyesuaian modal mitra. Permasalahan muncul ketika nilai kontribusi mitra berbeda dengan pembagian modal yang disepakati. Misalnya, Shell menyumbang aset senilai $50.000, Crow $42.000, tetapi keduanya sepakat modal mereka dibagi sama rata, yaitu 50% atau untuk Call dan 50% untuk Crow. Dalam kasus seperti ini, ada dua pendekatan yang bisa digunakan. Yang pertama adalah metode bonus. Pada metode ini, tidak ada pencatatan aset baru, melainkan hanya penyelesaian antar modal mitra. Karena total modal yang teridentifikasi adalah $92.000, maka masing-masing mitra akan memiliki modal $46.000. Artinya modal call akan dikurangi 4.000, sedangkan modal pro akan ditambah 4.000. Pendekatan kedua adalah metode goodwill. Pada metode ini, perbedaan kontribusi dianggap berasal dari adanya aset atau wujud yang dimiliki Crow, misalnya keahlian, relasi bisnis, atau reputasi. Nilai aset tak berwujud atau goodwill ini dihitung sebesar $8.000. Jurnalnya adalah debit goodwill 8.000 dan kredit ke modal Crow sebesar 8.000. Kedua metode ini pada dasarnya bertujuan untuk menyeimbangkan modal sesuai dengan kesepakatan mitra. Bonus lebih sederhananya yaitu karena tidak menambah akun baru, sedangkan goodwill memberikan pengakuan formal bahwa
ada aset tidak terwujud yang berkontribusi dalam kemitraan ini. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai partnership operation, yang dimana yang pertama itu mengenai materi ini, operasi itu memiliki bentuk seperti usaha lain, tetapi berbeda pada modal dan labanya. Nah, pengeluaran pribadi pada materi ini yang disebut perubahan pengeluaran pribadi partner, nah ini akan dicatat di akun drawing atau kapital, yang dimana laporan keuangan itu biasanya terdiri atas income statement, balance sheet, statement of partners capital, dan cash flow. Nah, statement of partners capital ini menunjukkan perubahan modal tiap partner seperti investasi, penarikan, dan pembagian laba atau rugi. Nah, selanjutnya itu ada profit dan loss sharing agreements. Nah, di mana jika tidak ada kesepakatan ya, maka laba rugi itu akan sama rata atau biasa disebut dengan UPA atau UPA. Yang dimana umumnya itu akan diatur oleh rasio tertentu atau faktor khusus. Nah, bagaimana dengan salary allowances-nya, yang dimana di situ akan ada nanti kompensasi bagi partner-partner yang aktif. Dimana sedangkan dengan interest allowances-nya itu yaitu imbalan itu akan didasarkan pada modal yang ditanamkan. Nah, berapa modal yang Anda tanamkan, maka segitu interest allowances yang akan ada. Nah, untuk bonusnya itu yaitu untuk managing partner sebagai motivasi dalam perusahaan, maka diadakan bonus. Dan aturan dan agreements itu tidak akan mempengaruhi besar laba dan bersih, hanya cara alokasinya saja. Nah, selanjutnya itu ada salary allowances in profit sharing, yang dimana salary allowance itu bukan biaya operasional, tapi mekanisme adil dalam pembagian laba, yang dimana akan tetap dihitung walau laba itu tidak cukup. Contoh, misalnya di sini ada An sebagai manager, Gar sebagai sales, dan Kat sebagai pasif, yang dimana pada tahun 2016 itu ada laba $60.000, An itu ada 24.000, Gar itu ada 24.000, dan Kat itu ada 12.000. Nah, sedangkan 2017 total labanya itu ada 12.000, di mana An itu 8.000, Gar 8.000, dan Kat itu rugi 4.000. Nah, urutan alokasi laba itu akan disusun bonus, salary allowance, dan sisa laba. Baik, selanjutnya itu modal sebagai faktor perjanjian bagi hasil, di mana kontribusi modal para mitra sering dipertimbangkan dalam perjanjian bagi hasil dan kerugian. Jadi, jika modal akan dipertimbangkan dalam pembagian pendapatan persekutuan, perjanjian bagi hasil harus spesifik mengenai konsumsi modal yang akan diterapkan. Nah, ini tuh ketika saldo modal awal digunakan dalam mengalokasikan pendapat persekutuan, investasi tambahan selama periode akuntansi mungkin tidak disarankan. Kenapa? Karena mitra yang melakukan investasi tersebut tidak diberi kompensasi dalam pembagian pendapatan hingga periode berikutnya. Selanjutnya itu ada perubahan kepentingan kemitraan, di mana yang pertama itu ada disosiasi. Disosiasi ini adalah pemisahan diri. Jadi pemisahan diri adalah perubahan hubungan yang disebabkan oleh tidak lagi terkait seorang sekutu dalam menjalankan bisnis. Nah, berdasarkan UPA, pemisahan diri sekutu selalu mengakibatkan pembelian saham milik sekutu yang dipisahkan atau pembubaran dan likuidasi bisnis. Nah, pemisahan persekutuan berdasarkan UPA adalah perubahan dalam hubungan para mitra yang disebabkan oleh berhentinya salah satu mitra dalam menjalankan usaha, dan itu berbeda dengan likuidasi usaha. Nah, selanjutnya itu ada pengalihan kepentingan kepada pihak ketiga. Jadi persekutuan tidak bubar ketika orang sekutu mengalihkan kepemilikannya kepada pihak ketiga, karena pengalihan tersebut tidak dengan sendirinya mengubah hubungan antar sekutu. Jadi penerima pengalihan tidak menjadi sekutu dan tidak memperoleh hak untuk berbagi dalam pengelolaan persekutuan. Itu berdasarkan UPA bagian 503. Jadi karena penerima pengalihan tidak menjadi sekutu, satu-satunya perubahan yang diwajibkan dalam pembukuan persekutuan itu mengalihkan kepemilikan modal dari sekutu pemberi pengalihan kepada penerima penagihannya. Nah, selanjutnya itu penerimaan mitra baru. Jadi kalau seorang sekutu baru dapat diterima dengan persetujuan semua sekutu, tetap bisnis itu. Nah, tapi jika tidak ada perjanjian bagi hasil yang baru, semua keuntungan dan kerugian dalam persekutuan baru tersebut dibagi rata berdasarkan UPA. Jadi, jika pengakuan mitra baru memenuhi kriteria tersebut, maka kemitraan tersebut harus mencatat pengakuan baru tersebut dengan mengikuti GAAP. Itu di ASC 805. Di sini saya akan membahas mengenai pembelian hak dari mitra yang ada. Nah, mitra baru itu dapat masuk ke dalam suatu kemitraan dengan membeli kepemilikan langsung dari mitra yang sudah ada. Dengan cara ini, kemitraan lama dianggap bubar, pembukuan ditutup, lalu dibuat perjanjian kemitraan baru untuk mengatur operasional berikutnya. Proses ini itu tidak selalu melibatkan penambahan aset baru ke perusahaan, melainkan hanya perpindahan hak kepemilikan. Contohnya seperti
Alf dan Bal masing-masing itu mempunyai modal $50.000, bagi hasil laba ruginya itu 50-50. Job membeli 50% dari kepemilikan Alf seharga $25.000. Setelah itu persekutuan baru terbentuklah Alf itu 25%, Bal itu 50%, dan juga Job itu 50%. Sehingga jurnal pencatatannya itu seperti berikut, yaitu Alf Capital pada Job Capital sebesar $25.000. Nah, the record Corp's admission into the partnership with the purchase of one half of Alf interest. Selanjutnya adalah ketidaksesuaian antara modal dan juga bagi hasil. Terkadang presentasi modal itu tidak sama dengan presentasi pembagian laba rugi. Nah, misalnya setelah Cob itu masuk dalam pembelian bagian dari Alf, aset bersih tidak selalu mencerminkan nilai pasar yang sebenarnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah perlu dilakukan revaluasi aset. Nah, selanjutnya itu pendekatan dalam catatan, pendekatan goodwill atau revaluasi aset. Nah, jika pembayaran mitra baru menyiratkan adanya nilai tersembunyi pada aset lama, aset dapat direvaluasi, misalnya melalui goodwill. Nah, revaluasi itu dilakukan sebelum mitra baru itu resmi masuk. Nah, goodwill dicatat untuk menyesuaikan modal mitra lama. Setelah itu, bagian modal dialihkan ke mitra baru sesuai dengan nilai yang disepakati. Nah, selanjutnya itu pendekatan bonus tanpa revaluasi. Nah, jika aset tidak dinilai kembali, bisa timbul bonus. Bonus dapat diberikan kepada mitra lama jika mitra baru itu membayar lebih besar dari porsi modal yang diterimanya. Lalu yang kedua, bonus itu dapat diberikan kepada mitra baru jika ia mendapat porsi modal lebih besar daripada jumlah investasi yang disetorkan. Next adalah dampak terhadap modal mitra. Nah, revaluasi itu menghasilkan saldo modal mitra baru yang seimbang dengan jumlah yang benar-benar diinvestasikan. Jika tanpa revaluasi, terkadang mitra baru itu mendapatkan kredit modal lebih kecil atau lebih besar dari jumlah uang yang dibayarkan. Distribusi kas dan penyesuaian modal akan bergantung pada kesepakatan mitra lama. Pemisahan atau dissociation suatu kemitraan yang berlanjut karena kematian atau pensiun. Pemisahan atau dissociation terjadi ketika seorang sekutu atau partner dari usaha kemitraan yang masih berjalan meninggal atau pensiun, sehingga memerlukan adanya penyelesaian atau settlement dengan sekutu yang pensiun atau dengan ahli waris dari sekutu yang meninggal. Penilaian ini dilakukan pada tanggal pemisahan. Jika ada jeda waktu antara tanggal meninggal atau pensiun dengan tanggal penyelesaian akhir, maka saldo modal atau capital balance dari sekutu yang meninggal atau pensiun akan diklasifikasikan ulang sebagai kewajiban atau liability. Nah, jika yang dibayar sama dengan saldo modal final partner, maka caranya dengan mendebit modal partner dan mengkredit kas sebesar yang dibayar. Jika yang dibayar tidak sama dengan saldo modal final atau bisa lebih besar atau bisa lebih kecil, maka menggunakan metode revaluasi atau goodwill method atau menggunakan metode tanpa revaluasi atau bonus method. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembayaran lebih ke sekutu yang pensiun. Terdapat ilustrasi antara pembagian modal antara An, Mik, dan Jas besar 40, 20, dan 40. Nah, disepakati pembukuan kemitraan itu dinilai terlalu rendah, maka diputuskan Jus akan dibayar sebesar 92.000 sebagai penyelesaian akhir. Yang dengan cara pertama bonus untuk sekutu yang pensiun. Nah, kenapa modal An dan Mik berkurang? Karena mereka seperti ngasih bonus 12.000 ke Jus yang tadinya hanya modalnya 80.000 menjadi 92.000. Mereka dibagi sesuai rasio pembagian laba mereka, yaitu 40% dan 20%. Yang kedua, goodwill sama dengan kelebihan pembayaran dicatat. Metode kedua ini mengakui selisih 12.000 sebagai goodwill atau aset yang tidak berwujud. Untuk cara yang ketiga, revaluasi total modal kemitraan berdasarkan kelebihan pembayaran. Metode ketiga ini, total modal kemitraan direvaluasi berdasarkan 12.000 kelebihan pembayaran tadi. 12.000 dibagi dengan persentase laba Jus yaitu 40% menjadi 30.000. Jadi totalnya 30.000. Kemudian di jurnal. Selanjutnya yaitu pembayaran ke sekutu pensiun lebih kecil dari saldo awal. Misalnya Jus dibayar 72.000 sebagai penyelesaian akhir untuk modalnya. Tadi kan modalnya 80.000 ya. Kemudian dicatat dengan satu, aset yang terlalu tinggi nilainya diturunkan. Kalau pembayaran pensiun ke Jus lebih kecil 8.000 dari saldo modal akhirnya, yaitu 80.000 dikurangi 72.000, itu berarti modal kemitraan yang ada sekarang kelebihan nilai sebesar 20.000. Dari mana? Dari 80.000 dikurangi 72.000 dibagi 40% dari persentase modal labanya. Kalau memang ada bukti yang mendukung hal ini, maka aset yang nilainya terlalu tinggi harus diidentifikasi dan diturunkan ke nilai wajarnya. Kemudian cara kedua, bonus untuk sekutu yang masih lanjut. Kalau bukti menunjukkan modal kemitraan sudah dinilai dengan benar, maka penarikan Jus bisa dicatat menggunakan metode bonus. Nah, dengan cara metode bonus, maka An dan Mik mendapatkan bonus yang dihitung dari selisih antara saldo modal Jus 80.000 dengan kas yang dibayar oleh kemitraan sebesar 72.000 untuk kepemilikan 40%-nya.